Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai ke pertemuan ketiga. Kita akan bahas tentang hipotesa. Apa sih itu hipotesa? Teman-teman semua udah tahu belum? Pengertian dari hipotesis atau hipotesa. Hipotesis berasal dari dua kata. Hipo, belum tentu benar, dan tesis, kesimpulan. Menurut Sekaran dan dalam Juliansa, ya, mendefinisikan hipotesis sebagai hubungan yang diperkirakan secara logis di antara dua atau lebih variabel yang diungkap dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji. Hipotesis merupakan jawaban sementara atas pertanyaan penelitian. Dengan demikian, ada keterkaitan antara perumusan masalah dengan hipotesis, karena perumusan masalah merupakan pertanyaan dari penelitian. Dasar merumuskan hipotesis berdasarkan pada teori, berdasarkan penelitian terdahulu, berdasarkan penelitian pendahuluan, berdasarkan akal sehat peneliti. Kita bisa merumuskan sebuah hipotesis, ya. Kalian bisa lihat dari berbagai sumber tentunya. Kalian bisa lihat dari buku, kalian bisa lihat dari mungkin artikel-artikel atau jurnal ilmiah, atau mungkin juga tesis, skripsi orang lain, ya, yang mungkin memiliki judul yang hampir sama dengan kalian, ya, atau mungkin bisa kita pikirkan sendiri jika memang itu belum pernah ada yang meneliti. Dalam sebuah penelitian, hipotesis dapat dinyatakan dalam beberapa bentuk. Hipotesis nol, ya, yang pertama, merupakan hipotesis yang menyatakan bahwa hubungan atau pengaruh antara variabel sama dengan nol, atau dengan kata lain, tidak terdapat perbedaan, ya, hubungan atau pengaruh antar variabel. Kemudian ada dua, hipotesis yang kedua yaitu hipotesis alternatif, ya, merupakan hipotesis yang menyatakan adanya perbedaan, hubungan atau pengaruh antar variabel tidak sama dengan nol. Atau dengan kata lain, terdapat perbedaan, hubungan atau pengaruh antara variabel. Jadi ini adalah merupakan kebalikan dari hipotesis alternatif. Untuk hipotesis nol, merupakan hipotesis yang menyatakan hubungan atau pengaruh antar variabel sama dengan nol. Atau dengan kata lain, tidak terdapat perbedaan, hubungan atau pengaruh antar variabel. Dan untuk hipotesis alternatif, merupakan hipotesis yang menyatakan adanya perbedaan, hubungan atau pengaruh antar variabel tidak sama dengan nol. Atau dengan kata lain, terdapat perbedaan, hubungan atau pengaruh antar variabel. Ya, ini versusnya dari hipotesis nol. Kemudian konsep dasar perumusan hipotesis, ya, sumber masalah kehidupan sehari-hari teoritis, ya, bisa kita lihat dari masalah apa yang terjadi gitu ya, misalkan ya di tempat penelitian kita, di mungkin di era saat ini, ya, apa masalah yang kira-kira bisa dijadikan penelitiannya kita gitu. Kemudian kita bisa melihat teori-teori dari penelitian terdahulu, ya, penelitian pendahuluan maupun kita bisa melihat dari akal sehat kita sebagai manusia.
Nah, kalau misalkan di teori-teori itu, misalkan contohnya ya, ini kan sekarang semua adalah belajarnya online gitu kan. Belajarnya online, kita melihat pasti dalam pembelajaran secara online ini banyak yang namanya sumber-sumber masalah gitu ya, yang terjadi gitu. Misalkan ya ada aja permasalahan di mahasiswanya ya, atau mungkin permasalahan lain. Nah, itu bisa kita lihat apa sih masalah-masalahnya pembelajaran secara daring ini. Nah, mungkin salah satunya juga terkait dengan stres belajarnya kalian, motivasi belajarnya kalian jadinya rendah, terus juga minat untuk membacanya juga rendah dengan adanya pembelajaran daring seperti ini, males-malesan dan sebagainya ya. Kemudian kita cari-cari tahu ya, dari masalah yang ada kita bisa cari tahu teori-teori yang terkait dengan stres belajar, minat belajar, motivasi belajar, seperti itu. Nah, dari teori-teori yang kita bisa dapetin, baik itu dari buku maupun dari jurnal-jurnal, kita bisa merumuskan hipotesis. Nah, kalau misalkan kita stres dalam belajar, gitu ya, bagaimana dengan minat kita dalam membaca buku? Bagaimana dengan motivasi belajarnya kita? Nah, kalau misalkan stresnya tinggi, otomatis motivasinya juga akan rendah. Itu yang dinamakan dengan kita merumuskan sebuah perkiraan, gitu ya, yang nantinya akan bisa diuji. Itulah yang namanya hipotesis, gitu. Nah, barulah nanti ketika kita sudah merumuskan hipotesisnya kita bisa menentukan hal-hal lain nih, ya. Nah, instrumen penelitian data-data kita, ya, variabel-variabel kita itu terdiri dari stres belajar dan motivasi misalkan, atau minat. Nah, minat membaca boleh. Nah, terus apa yang mendukungnya? Data-data apa yang kira-kira bisa mendukungnya? Misalkan kita harus tanya ke mereka, apa sih stres belajar itu? Terus kira-kira mereka memang stres belajar atau enggak? Dan itu semua bisa digunakan dengan menggunakan kuesioner, wawancara, seperti itu ya. Nah, itu semua harus diuji nggak? Iya. Ya, semua harus diuji. Butuh yang namanya kita menguji hipotesisnya kita. Apakah benar gitu kan? Apakah benar yang dirumuskan oleh kita? Kalau misalkan stres belajarnya tinggi, otomatis motivasi belajarnya pasti rendah. Benar nggak kayak gitu? Nah, itu kita bisa uji. Nanti dari uji hal tersebut ya, bisa nanti kita peroleh yang namanya kesimpulan dan implikasinya buat apa? Untuk menyelesaikan sumber-sumber masalahnya tadi. Gimana sih caranya supaya motivasi siswa-siswa ataupun motivasi mahasiswa itu jadi meningkat supaya dalam belajar mereka juga nantinya nggak stres lagi gitu ya. Dan bagaimana menekan stresnya gitu kan? Menekan stresnya supaya motivasi belajarnya meningkat gitu. Nah, semua ini berkesinambungan ya. Nah, itulah yang namanya perumusan hipotesis. Ciri-ciri hipotesis yang baik. Di sini yang pertama, dinyatakan dalam kalimat yang tegas. Upah memiliki pengaruh yang berarti terhadap produktivitas karyawan. Ini jelas ya. Upah memiliki pengaruh yang kurang berarti terhadap produktivitas karyawan. Ini nggak jelas. Nah, kita bisa lihat dari kalimat yang seperti ini. Ya tentunya si upah itu gitu ya, pasti memiliki pengaruh gitu kepada produktivitas karyawan. Ketika upahnya kita tingkatkan, kita naikkan, otomatis mereka bekerjanya juga lebih produktif misalkan. Nah, itu yang menjadikan kalimat yang namanya hipotesis ini bisa lebih jelas gitu ya, daripada kata-kata yang bawahnya. Kemudian yang dapat diuji secara ilmiah. Nah, contohnya upah memiliki pengaruh yang berarti terhadap produktivitas karyawan. Kemudian untuk yang di bawahnya, batu yang belum pernah terlihat oleh mata manusia dapat berkembang biak. Pada hipotesis ini tidak dapat dibuktikan karena kita tidak dapat mengumpulkan data tentang batu yang belum terlihat sama manusia. Ya, jadi kita harus bisa
memilah-milih penelitian yang baik itu seperti apa, hipotesis yang benar itu seperti apa ya. Jadi kita memang harus memberikan kata hipotesis itu yang dapat diuji tentunya, ya kan? Kira-kira bisa nggak diuji gitu. Kemudian yang ketiga, dasar dalam merumuskan hipotesis kuat. Yang pertama contohnya, harga barang berpengaruh negatif terhadap permintaan. Memiliki dasar kuat yaitu teori permintaan dan penawaran. Jadi ada teorinya gitu ya. Terus yang kedua, uang saku memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jam belajar mahasiswa. Nah, ini harus ditelaah lebih lanjut. Apakah ada teorinya gitu ya terkait dengan uang saku gitu. Nah, apakah uang saku ini bisa yang namanya berpengaruh terhadap jam belajar mahasiswa? Nah, ini kan harus ada teori yang kuat. Jadi kita harus merumuskan hipotesis tersebut itu ya kita harus banyak baca sih tentunya ya. Banyak baca jurnal-jurnal, banyak baca buku-buku, teori-teori segala macamnya. Kemudian Google juga bisa. Jadi ya karena akses informasi sekarang udah kuat banget, ya nggak mesti harus dari buku gitu ya. Kalian bisa lihat dari Google juga bisa. Nah, tapi kalaupun lihat dari Google, pastikan sumbernya itu memang sudah bisa terpercaya gitu ya. Kalau mau melihat artikel-artikel, ya harus sumber-sumber yang sudah ada diteliti, gitu, sudah terpercaya. Kemudian pengujian hipotesis. Yang pertama, hipotesis merupakan suatu proposisi ya atau pernyataan atau jawaban sementara atau dugaan yang mungkin benar dan digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan atau penyelesaian dari suatu masalah untuk penelitian. Yang kedua, hipotesis adalah hasil kajian pustaka atau proses rasional dari penelitian yang telah mempunyai kebenaran secara teoretik. Kebenaran hipotesis masih harus diuji, ya, kebenarannya secara empirik. Dengan demikian, hipotesis dapat dianggap sebagai jawaban sementara terhadap masalah yang telah dirumuskan gitu dalam suatu penelitian dan masih perlu diuji kebenarannya dengan menggunakan data-data empirik. Yang ketiga, hipotesis diartikan sebagai kesimpulan bersifat sementara atau proposisi. Tentatif ya, tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Ciri-ciri dari hipotesis. Yang pertama, hipotesis merupakan hasil dari proses teoretik dan komparasi fakta yang handal, yang secara teoretik dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi hati-hati ketika kalian menuliskan hipotesis gitu ya. Apakah itu sumbernya dari mana, kemudian sudah ada penelitian sebelumnya nggak tentang itu, dan masuk nggak terhadap akal sehat manusia ya. Takutnya kayak yang batu tadi ya kan, nggak mungkin lah secara akal manusia aja nggak bisa kita pastikan gitu kan. Nah, kemudian yang kedua, hipotesis menyatakan hubungan antar variabel. Yang ketiga, hipotesis harus dapat diuji, artinya dapat visible untuk memperoleh data untuk pengujian hipotesis itu. Ya, atau istilahnya untuk kayak layak gitu ya, mudah untuk kita kerjakan, mudah untuk kita dapatkan data-datanya untuk kita uji hipotesisnya. Kemudian yang keempat, hipotesis harus spesifik dan sederhana. Yang kelima, menyatakan pernyataan tentang karakteristik dari populasi yang nanti akan kita tentukan. Nah, bentuk kekeliruan dari hipotesa. Nah, ini keputusan ya, hipotesis, benar, salah, menerima, menolak. Nah, kekeliruan tipe 1 yakni menolak hipotesis 0 padahal sesungguhnya benar. Nah, kemudian kekeliruan yang tipe 2 yakni menerima hipotesis 0 padahal sesungguhnya
salah. Nah, hati-hati jika ada kekeliruan ini. Makanya harus banyak baca ya, harus banyak baca terkait dengan hipotesis, terkait dengan penelitian-penelitian yang terdahulu. Jangan sampai kalian menempatkan kata yang mungkin salah. Kalau misalkan kayak gini, ternyata yang tadi ya stress belajarnya mahasiswa, ternyata kalian salah menempatkan hipotesisnya, stresnya meningkat, motivasinya misalkan meningkat, ya itu kan berarti kan ada kekeliruan, ada kesalahan gitu ya. Nah, atau mungkin stres belajarnya rendah, motivasinya rendah. Nah, nanti kalau ketika kita menguji itu ntar hasilnya ya tidak bisa dikatakan benar dong ya, sesuai dengan hipotesa kita. Nah, makanya hati-hati ketika kita memang melakukan yang namanya membuat suatu hipotesa. Nah, untuk langkah-langkah pengujian hipotesis, yang pertama kita bisa merumuskan hipotesis nihil atau hipotesis nol ya. Nah, biasanya kalau untuk hipotesis nol ya bisa dinyatakan dalam kalimat-kalimat yang seperti kalimat negatif. Misalkan kayak gini contohnya. Tidak terdapat hubungan yang mungkin positif dan signifikan antara misalkan contoh curah hujan sama jumlah payung gitu ya. Atau mungkin seperti tadi stres belajar dan motivasi belajar gitu bisa. Nah, itu salah satu contohnya. Terus kita menentukan taraf signifikansi. Nanti berapa signifikansinya kita harus tentuin. Nanti ada lebih detailnya lagi setelah ini. Kemudian nanti kriterianya, terus nanti kita lakukan perhitungan statistikanya, baru kita tarik kesimpulannya. Oke, ini hipotesis nihil ya. Hipotesis nihil atau H0 adalah hipotesis yang biasanya ditampilkan dalam bentuk pernyataan tentang karakteristik dari populasinya. Nah, misalkan tidak terdapat pengaruh atau tidak terdapat perbedaan di antara variabel-variabel yang kita teliti. Statistika atau statistik bertujuan membuat estimasi tentang keadaan populasi gitu. Maka H0 dinyatakan dalam bentuk parameter. Nah, ini ukurannya. Kalau kita rata-rata, nah ini populasi parameternya, sampelnya kita ibaratkan dengan X. Nah ini adalah lambang-lambang yang biasa kita nanti pakai gitu ya. Kemudian menentukan taraf signifikansi. Nah, taraf signifikansi itu ya atau taraf keberartian alfa adalah pedoman tentang besar kecilnya kesediaan peneliti untuk membuat keputusan atau mendapatkan resiko dalam membuat kekeliruan tipe 1. Dalam penelitian sosial, terdapat dua nilai alfa yang lazim digunakan, yaitu 0,05 dan juga 0,01. Makin tinggi resiko dari kesalahan yang akan dibuat, makin rendah atau kecil taraf signifikansi yang akan digunakan. Suatu penelitian disebut signifikan bila peneliti bisa menolak H0 atau nihil. Ya, jadi yang tadi kita bahas tuh hipotesis nolnya yang tidak punya pengaruh gitu ya, sesignifikan. Nah, itu bisa menolak H0 itu. Dengan begitu menerima si H1 pada nilai alfa yang ditentukan. Karena pada dasarnya H1 adalah negasi atau lingkaran dari H0. Nah, biasanya untuk taraf signifikansi kita biasanya yang 0,05 ya, biar kan supaya otomatis kan di sini ketika makin tinggi resiko dari kesalahan yang dibuat, maka signifikansinya tarafnya akan semakin rendah atau kecil. Nah, sebaiknya
supaya tidak ada kesalahan atau resiko kesalahan yang dibikin, ya ininya bisa 0,05 lah gitu. Nah, kemudian menentukan kriteria. Kita tentukan kriterianya. Menentukan kriteria pada dasarnya menetapkan uji statistikanya. Misalkan apakah itu harus dengan menggunakan uji T, uji F, ya, kemudian R atau X pangkat 2. Nah, nilai dari statistik uji adalah nilai yang akan dipakai sebagai dasar untuk menerima atau menolak si hipotesis H0 tadi gitu, atau yang kata-kata yang negatif tadi gitu. Kemudian kita melakukan perhitungan statistika. Nah, kita hitung sesuai dengan judulnya kita tentunya ya. Kita nggak bisa langsung menjudge semuanya ini harus seperti ini gitu ya. Perhitungan statistika itu kita harus lihat penelitian-penelitian terdahulu, kita harus lihat judulnya itu tentang apa, apakah dia ada yang tentang perbedaan, apakah dia tentang hubungan, ataukah dia pengaruh gitu kan, itu nanti diselaraskan. Jadi untuk perhitungan statistika nanti untuk detailnya ada lagi. Nah, ini contoh-contoh saja ya, ada perhitungan-perhitungan statistikanya. Baru kita nanti akan menarik kesimpulan. Secara sederhana, menarik kesimpulan berarti menolak H0 tentunya ya, ataupun menerima H0. Kalau misalkan memang terjadinya seperti itu ya, misalkan di dalam penelitiannya ternyata H0-nya diterima gitu ya, bukan ditolak ya, berarti coba dilihat lagi apakah pada saat penelitian ada kesalahan nggak di dalam penarikan data dan segala macamnya gitu ya, takutnya ada kesalahan data atau segala macamnya. Nah, di sini contoh, jika peneliti berhasil menolak H0, kita mengatakan hipotesis yang diajukan teruji oleh data ya. The data support hipotesis, sehingga kesimpulan penelitian adalah hipotesis verbal yang telah diajukan peneliti. Sebaliknya, jika peneliti tidak berhasil menolak H0, kita mengatakan hipotesis yang diajukan tidak teruji ya oleh data yang ada. Nah, kesimpulan lain yang tidak kalah penting adalah makna atau implikasi dari kesimpulan berkaitan dengan masalah yang nanti kita teliti. Oke, ini terkait dengan hipotesis. Nah, kalian bisa lihat dari berbagai sumber ya. Kita bisa lihat dari berbagai sumber. Kalian boleh browsing ya. Kalau misalkan kalian pengen browsing jurnal tuh kayak gimana sih? Ya, kalian bisa browsing aja, misalkan contoh jurnal pendidikan, contoh jurnal apa, misalkan kayak gitu. Nah, kalau misalkan mau ditambahin yang udah ada sertifikat, bukan sertifikat ya, ada logo ISSN-nya, ya tinggal tambahin aja ISSN gitu ya. Nah, mau misalkan PDF, ya silakan PDF, misalkan gitu. Tinggal diklik aja. Nah, biasanya nanti pada keluar semua jurnal-jurnalnya, tinggal kalian pilih yang mungkin nyangkut sama penelitiannya kalian gitu. Ini contoh doang ya. Ini contoh misalkan pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar IPA di sekolah dasar. Ini contohnya. Nah, kalau kalian melihat jurnal, ini berarti judul penelitian gitu ya. Nah, ini tempatnya, studi kasusnya di sini, ini objeknya, sampelnya. Populasinya siswa kelas 6 untuk SDN Tarumanagara. Nah, bisa nanti kita lihat di sini. Nah, nanti dibaca abstraknya ya, datanya. Nah, ini jurnalnya. Ini nama jurnalnya, Jurnal Penelitian Pendidikan volume 12 nomor 1. Nah, ini perlu nanti kalau misalkan buat TA ataupun skripsi ya, ini penting banget. Jangan lupa menyertakan ini nanti dicatat gitu ya di dalam daftar pustaka kalian. Karena kalau nggak pakai gini ya nanti akan dipertanyakan. Kemudian ini pendahuluan.
ya, yang terkait dengan latar belakang, teori-teorinya, gitu. Teori tentang motivasi belajar, prestasi belajar. Nah, ini metode penelitiannya bisa kita lihat. Nah, sampelnya 26 orang, dilakukan selama 4 bulan, ya, bulan Agustus. Nah, variabelnya motivasi independen. Nah, dengan 8 indikator, nanti bisa dilihat di situ. Nah, ini contoh ya. Nanti bisa dibaca. Jadi kalian harus banyak baca seperti ini. Banyak-banyak baca nanti bisa kita lihat apakah sesuai atau tidak dengan teori-teorinya. Nah, kalau yang ini setelah itu dilakukan uji normalitas, uji korelasi, koefisien determinasi. Nah, berdasarkan hipotesis H0, H0-nya dia apa? Tidak terdapat pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran IPA. Nah, kalau untuk HA-nya atau HI-nya ya, terdapat pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran IPA. Nah, ini tentunya kita uji terlebih dahulu ya, diuji. Nah, dari hasil uji tadi, nanti baru kita bisa tarik kesimpulan. Nah, ini ya. Berdasarkan uji hipotesis yang diperoleh, besarnya koefisiennya adalah sekian. Nah, dia pakai taraf signifikansinya 1% atau 0,01. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa HA-nya diterima. Ya, terdapat hubungan motivasi belajar terhadap prestasi belajar IPA. Nah, jadi memang sesuai dengan teorinya dan hipotesisnya dia bahwa ada hubungan nih antara motivasi sama prestasi belajar. Gitu. Nanti baru bisa ditarik kesimpulan setelah dijelaskan secara detail hasil penelitiannya seperti apa, baru kita bisa tarik kesimpulannya. Gitu ya. Nah, ini adalah contoh daripada jurnal ilmiah ya. Jadi kalian boleh membaca, banyak baca. Kalian mau judulnya tuh apa? Lalu nanti kita bisa membuat perumusan masalah. Ya, masalahnya tentang apa sih gitu ya yang terjadi. Nah, kalau ini kan terkaitnya motivasi. Jadi kita bisa baca-baca dan menentukan hipotesisnya yang baik itu seperti apa. Gitu ya. Jadi kalian bisa lihat-lihat, bisa baca-baca juga dari Google ya. Nah, kemudian untuk RTM ya, untuk RTM-nya kita. Nah, ini tugas pertama terkait dengan hipotesis. Kita mau membuat yang namanya merumuskan masalah dan hipotesis. Ya, jadi nanti dikerjakannya karena kita lagi online seperti ini ya. Kalian ketik nanti di komputer ataupun dari laptop ya menggunakan Microsoft Word. Jenis hurufnya bisa Times New Roman aja biar lebih formal. Untuk ukuran size-nya biasanya 12 ya. Nah, kemudian nanti karena ini adalah masih dalam era pandemi COVID gitu ya. Jadi kalian bisa kumpulinnya dalam bentuk soft copy-nya aja ke ibu gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan mau ngumpulin bisa dari MyBase ya. Kalau misalkan MyBase-nya bisa untuk PDF, lebih baik sih PDF ya Nak ya. Karena ketika kalau misalkan beda Word takutnya bisa ngacak-ngacak gitu. Kalau pakai PDF tuh enaknya ya kalau ngeprint walaupun itu nggak usah ngerapiin lagi gitu. Kalau misalkan beda Windows-nya juga gitu. Nah, setelah itu untuk si perumusan hipotesis ini nanti dikumpulinnya di pertemuan ke-5 ya.
Nah, ini daftar rujukannya. Kalau misalkan memang kalian memerlukan rujukan, boleh dari sini, atau mungkin yang lain juga boleh. Kalian bisa macam-macam ya, untuk kalau misalkan pengen tahu tentang teori-teori hipotesis dan yang lainnya, bisa banyak macam-macam bukunya, metode penelitian bisnis. Nah, ini untuk penilaiannya. Jadi 40 untuk ketepatan perumusan masalah dan 60 untuk menyusun hipotesis. Seperti itu. Oke, paling itu aja yang ingin Ibu sampaikan. Nanti berlanjut ke WA grup aja gitu ya. Nanti kalau misalkan kalian ada yang kita mau bahas, yuk kita bahas sama-sama. Kita bisa sharing gitu ya. Bukan cuma kalau misalkan japri, takutnya kan di WA itu banyak banget ya mahasiswa ya. Mahasiswa itu banyak banget. Ibu tuh bukan cuma ngajar satu kelas aja gitu. Takutnya banyak pesan masuk malah akhirnya nggak kebaca. Atau mungkin kalau dibalesin satu-satu itu kan ribet ya gitu. Jadi lebih baik semuanya ada di grup aja, supaya ketika memang ada pertanyaan yang sama, jadinya kan oh iya ya, bisa kelihatan yang lain juga gitu, bisa buat untuk pembelajaran yang lain gitu. Itu aja yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.